Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi lagi tentang gagal bayar di aplikasi e4G. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi e4G, kalian simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang gagal bayar di aplikasi e4G. Di sini saya mempunyai aplikasi e4G yang belum dibayar sama sekali teman-teman ya. Total tagihannya sekarang ya itu sudah mencapai 25 juta. Buat teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ini untuk aplikasi 4G-nya sudah saya buka. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini hanya sekedar berbagi ya, berbagi tentang pengalaman gagal bayar di pinjaman online. Resikonya seperti ini ya. Jadi masalah gagal bayar itu tergantung teman-teman saja. Karena di sini saya berbagi pengalaman aja. Nah, intinya kita itu seperti ini loh, resiko misalkan kalian telat bayar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk aplikasi 4G-nya di sini saya sudah buka. Nah, kenapa saya buka? Biar kalian tahu teman-teman tagihan saya berapa dan beneran nggak abang ini? Apa hanya ceramah atau ya info-info sekedar info kan kayak gitu kan? Nah, di sini perlunya saya buka aplikasi ini biar kalian tahu gitu loh. Biar tidak apa ya dianggap saya wah cerita doang kayak gitu kan. Tapi bukan berarti saya mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Cuman berbagi pengalaman. Nah, di sini teman-teman, ini untuk cicilan ya. Di sini soalnya ada 3 cicilan ya. Nah, cicilan atau pembayaran yang pertama itu 11.200.000, tapi ini sudah stop di 11.200.000, nggak menambah lagi. Karena keterlambatan, teman-teman bisa lihat di sini tanggal 25 bulan 6 2024. Artinya ini sudah lewat sekitar 10 bulan lebih, bahkan berapa ini? Bahkan hampir 1 tahun ya nggak dibayar ini teman-teman. Hampir 1 tahun untuk cicilan atau pembayaran yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua 5.200 sekian tanggal pembayaran 22 bulan 6 2024. Sama ya teman-teman ya, selisih berapa hari nih? Selisih 4 hari. Kemudian yang ketiga 9 juta sekian tanggal 19 bulan 6 2024 ya, sekitar 5 harian. Nah, jadi 3 cicilan atau 3 pembayaran. Ini yang ketiga 9 juta, yang kedua 5.200.000, kemudian yang ke satu yang pertama ini 11.200.000. Kalau kita total ini 25 juta lebih nggak dibayar. Nah, pertanyaan dari teman-teman subscriber, Bang, aplikasi e4G apakah sebar data? Itu kan yang sering ditanyakan. Pastinya teman-teman seperti itu. Kebanyakan yang telat bayar di pinjaman online itu yang ditanyakan yang pertama sudah pasti, apakah sebar data, Bang? Aplikasi ini apakah ada di lapangannya, Bang? Ya kan? Nah, untuk aplikasi 4G ini kalau telat bayar apakah sebar data, Bang? Pertanyaan dari teman-teman. Jawabannya enggak, cuman cara penagihannya memang nakut-nakuti. Ya, nakut-nakuti seperti apa, Bang? Ya, teror ya. Bahkan ada sebagian dari teman-teman kalau nggak bayar hari ini terpaksa kami hubungi kontak-kontak yang ada di HP Anda kayak gitu kan. Itu sebuah teror teman-teman. Bahkan ada juga data Anda di sini lengkap. Kalau Anda masih belum bayar terpaksa kami perluas cara penagihan kami. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya ya cuman cara penagihan mereka saja. Intinya kalau teman-teman merasa bersalah kemudian dapat WA kayak gitu ya memang kebanyakan panik gitu loh. Makanya di sini di video ini saya infokan buat kalian nggak usah panik, biasa aja gitu loh. Karena kalau telat bayar di pinjol itu yang pasti ya diteror, ditakut-takuti kayak gitu kan, dengan cara-cara ancam sebar data atau data mau disalahgunakan, itu sebenarnya sudah biasa teman-teman.
teman-teman nggak usah terlalu panik ya, jangan ambil pusing lah, santai menghadapi pinjol itu, santai, nggak usah tegang ya. Gimana kalau kalian ditagih dengan cara seperti itu, kalau kalian nggak ada dana ya sudah, nggak ada dana. Intinya kalau dari saya pribadi, teman-teman harus kuat mental gitu loh. Kalau telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena kalau kalian masih telat 1 hari atau 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, dihubungi, diteror. Tapi kalau teman-teman memang nggak bayar sampai 1 bulan ke atas atau 2 bulan, itu sudah jarang WA, telepon sudah jarang teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih selat 1 minggu, 2 minggu, itu masih ya gencar-gencarnya kalian di WA, dihubungi gitu loh. Jadi untuk aplikasi 4G, kalau teman-teman misalkan telat bayar itu aman ya, tidak ada sebar data teman-teman. Jadi aman santosa ya, cuman teror itu aja sih ya. Makanya kalian harus kuat mental, itu yang pertama. Dan yang kedua, info yang saya bisa infokan buat teman-teman, yang kedua untuk DC lapangan. Banyak sekali teman-teman yang bertanya, Bang, untuk aplikasi Ivoci apakah ada DC lapangannya? Ini teman-teman, ini kan sudah hampir 1 tahun ya, nggak dibayar, total 25 juta. Apakah aman? Jawabannya aman-aman saja teman-teman. Nggak ada yang datang ke rumah, nggak ada yang datang ke tempat kerja. Padahal waktu telat 3 mingguan ya, 4 minggu kayak gitu, ya sering sih dapat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, sering dapat WA kayak gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada yang datang, aman-aman saja. Jadi intinya ya, kalau teman-teman telat bayar itu yang pasti aja itu diteror. Kalau masalah DC itu sebenarnya kayak aku laku misalkan, itu kan sudah kebanyakan orang-orang didatangi, tapi banyak juga teman-teman yang gagal bayar tapi ya aman-aman saja gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik lah ya, misalkan kalian dapat WA kayak apapun. Intinya kalau dapat WA, dapat telepon katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sebenarnya nakut-nakuti aja gitu loh. Padahal kalau DC memang mau datang itu ya tiba-tiba datang gitu aja teman-teman. Ya, tanpa harus kasih informasi Anda di mana posisi Anda sekarang. Nah, kayak gitu itu nakut-nakuti gitu loh. Ya. Tapi untuk pengalaman saya untuk aplikasi 4G sejauh keterlambatan hampir 1 tahun ini nggak ada yang datang gitu loh. Bahkan kalau sekarang sudah nggak ada WA, telepon sudah nggak ada, aman gitu loh. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau teman-teman nggak mampu ya apa boleh buat, kan seperti itu teman-teman. Jadi intinya di video ini saya update tentang aplikasi Ivoji ini teman-teman, aman ya, sampai sekarang aman-aman saja. Tidak ada yang datang ke rumah sejauh ini. Bahkan untuk aplikasi Ivoji yang saya punya ini kalau teman-teman sering mengikuti video-video saya, teman-teman tahu ya, mulai telat dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang ini selalu saya update terus. Itu aman-aman saja ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar, gagal bayar di aplikasi 4G. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya teman-teman ya. Jadi misalkan aplikasi 4G yang saya punya ini didatangi DC, misalkan didatangi atau enggak, nanti saya update lagi buat teman-teman. Oke, terima kasih. Tunggu updatean terbaru dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.